Halo, Assalamualaikum. Ini pertama kalinya saya mencoba produk dari brand Moondrop. Sebelumnya sudah beberapa kali dengar, searching di marketplace juga, tapi nggak pernah sampai beli. Hingga saya dapat bocoran dari salah satu pelapak kalau earphone yang lagi laris itu sekarang Moondrop Space Travel. Murmur udah punya ANC dan juga suaranya bagus, katanya. Tapi itu belum cukup buat menggerakkan saya untuk membelinya. Bahkan meski komentar beberapa penonton menanyakan produknya juga. Biasa saya mah menunggu promo tanggal kembar dulu. Namun apa mau dikata, rupanya seller-seller yang jual earphone ini nggak ikutan promo 99. Jadinya saya beli dengan promo cashback kayak hari-hari biasa aja. Iya, Rp399.000 dan worth it. Iya, Rp399.000 dan worth it. Saya sebetulnya nggak mau kasih bocoran di awal ya, seperti ini kesimpulannya, tapi memang suaranya bagus. ANC-nya hadir dan ada gaming mode juga. Cocok banget pokoknya buat Gen Z mah. Tapi tenang dulu, masih ada fakta-fakta menarik yang mungkin kamu harus tahu juga ya sebelum memutuskan beli earphone ini. Yang pertama, kemasannya emang kayak earphone murmer banget. Nggak pakai kardus, tapi pakai mika plastik kayak TWS 100 ribuan. Agak ngeri pecah aja sih pas pengiriman. Dan kedua, garansinya dihandle oleh Kasei. Yang suka main audio mungkin tahu produk-produk apa saja yang dimasukkan oleh distributor ini di Indonesia. Mudah-mudahan sih garansi setahun yang diberikan ini beneran oke ya dalam proses klaim dan selanjutnya. Yang ketiga, dia punya aplikasi namanya Moondrop Link. Tapi saya coba hanya ada di iOS. Saya cari di Play Store nggak ada atau mungkin nggak tersedia buat negara kita. Tapi kamu bisa download APK-nya di websitenya Moondrop. Meski ini nggak saya sarankan ya, nginstal aplikasi di luar Play Store. Keempat, fungsi aplikasinya ini hanya buat atur touch control sama equalizer aja ya. Ada 3 equalizer yang bisa dipilih yaitu reference, bass head, dan juga monitor. Nah kelima, earphone ini tuh nggak punya fitur dual connection. Keenam, indikator suaranya cute, ada suara cewek-cewek ala anime gitu. Ada namanya, nama cewek Jepang, tapi saya lupa. Oke, kita lanjut ke spek teknisnya dulu ya. Kalau gitu, dia sudah punya Bluetooth versi 5.3, kemudian kodeknya SBC dan AAC, baterainya 37 mAh di tiap buds dan 380 mAh di charging case-nya. Kalau saya perhatikan sih rada cepat turun ya baterainya. Kemudian sudah Type-C si charging case-nya dan case-nya ini open ya. Tinggal tarik buds-nya buat ngeluarinnya karena memang nggak ada penutupnya. Kemudian ANC levelnya itu diinfokan di minus 35 desibel. Sementara transparency mode berfokus pada suara manusia. Drivernya berukuran 13 mm dengan diafragma titanium dome composite. Dan low latency mode-nya diklaim serendah 55 millisecond. Pengujian yang saya lakukan seperti biasa, pertama bass shaker test alias buat uji kualitas driver. Hasilnya aman, artinya drivernya bagus ya, nggak menimbulkan bunyi rattle ataupun burst di frekuensi tertentu. Lalu virtualisasi tes dengan 7.1 surround test juga semua arah suara terdengar akurat dan depth alias jarak bisa dihadirkan. Bahkan di beberapa lagu ada ruang ekstra dengan detail yang jarang saya dengar muncul di earphone ini. Keren. Dan dalam pemakaian untuk gaming juga bikin kita mudah menebak arah lawan ya, meski delaynya agak gede nih. Di PUBG Mobile, suara dari gerakan-gerakan kayak mendarat, memukul, dan buka pintu itu masih ketinggalan. Ekor langkah malah bisa hingga 4 langkah dan nggak pernah kurang dari 2 langkah. Untungnya di gaming mode ekor langkahnya lebih sinkron, tersisa 1-2 langkah saja, jadi penurunannya signifikan. Termasuk gerakan lain yang suaranya jadi lebih pas ya. Sayangnya untuk aktivasi gaming mode ini kita harus tap 4 kali dan sering gagal. Dan di aplikasinya nggak bisa dipindahin ke tap 3 kali atau tap and hold, nggak bisa ya. Kemudian untuk nonton video sih no problem ya, suaranya on point nggak kerasa delay. Mikrofonnya bagus, buat level harganya ini oke, dalam artian peredaman kebisingan berjalan baik, detail cukup, dan gainnya pas.
Meski memang karakter suaranya khas wireless earphone ya, ada efek kompresi seperti suara di kamar mandi. Dan sesekali ada glitch yang terdengar. Dalam 1 menit perekaman suara, saya rasakan ada 2-3 kali nih glitchnya. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Moondrop Space Travel ya. Silakan disimak, segini buat level harga 400.000. Bagus nggak sih mikrofonnya? Detailnya cukup nggak? Kaya nggak ya? Kemudian gainnya cukup tinggi atau enggak? Dan karakternya, kayak orang kumur-kumur atau orang di kamar mandi atau malah clear banget ya detailnya. Habis ini saya mau ganggu dengan bunyi angin dari kipas angin yang sudah menyala di level 1, dia kan punya ANC juga kan. Selain ANC, sekarang sudah level 2 dan ini yang paling kencang nih, sudah level 3. Saya akan berhenti bicara dulu. Gimana barusan bunyi anginnya ketika saya berhenti bicara? Ikut turun nggak? Dan sekarang bandingkan suara saya ketika sedang melawan angin seperti ini dan sekarang saat anginnya sudah mati. Buat level harganya, bagus nggak mikrofonnya? Nah, tadi kan saya bilang suaranya bagus, tapi bagus itu kayak gimana? Gini nih, saya jelaskan dulu. Bassnya itu tebal dan bulat, dengan karakter punchy yang saya suka. Nggak over ya, kalau kamu bass head, silakan ubah equalizer sendiri di aplikasi. Nendang sih ini bassnya, buat diajak ngebeat bakal asik, dan sukses bikin saya pengen nyetel beberapa lagu lama pakai earphone ini, terus nikmatin suaranya. Dan perlu kamu tahu, vokalnya bening dan treble-nya cering alias enjoyable banget buat saya yang senang karakter balance dengan clarity yang menonjol. Suara Maudy Ayunda terdengar natural dan clear, sukses bikin saya merinding, dan feels begini tuh nggak akan bisa didapat kalau suaranya terasa memberat atau malah cempreng. So, this is good. Petikan gitar akustik, suara snare terasa berbisik dengan sparkling yang bikin telinga ini nyaman. Jadi mungkin treble-nya itu rada airy ya. Nah, di level harga yang biasanya brand berusaha banget isi dengan bass yang didorong, power yang beleberan, dapat earphone dengan suara balance yang kece begini sih asik buat saya. Meski memang bukan pengalaman pertama juga, karena experience serupa pernah saya rasakan di Baseus Bowie M2, Filthy One Lite, dan juga Irfan Free One S. 2 nama terakhir boleh kamu coret kalau misalkan butuh ANC ya. Dengan mempertimbangkan faktor brand dan layanannya, malah Bowie M2 mungkin bakal rada naik dalam urutan rankingnya. Tapi Moondrop Space Travel ini memang bagus kok dalam hal sound delivery, dan saya berani adu sama earphone 800 ribuan hingga mungkin 1 jutaan. Cuma kalau ditanya alternatif yang lebih kaya fitur dan menenangkan hati, masih ada Vivo TWS 2 ANC yang turun harga kalau kamu mau nambah 200 ribu, atau Baseus R Nora 2 kalau budget kamu maksimal setengah juta. 2 earphone yang terakhir saya sebut ini sudah punya dual connection. Maaf ya, sengaja saya bikin pusing penonton di akhir ini, biar pada nonton semua review TWS yang pernah saya bikin. Tapi tenang, link pembelian mas saya bantu sediakan kok di deskripsi video ya. Kayak biasa, selamat bimbang, selamat pusing. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.